Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada wawancara khusus, khususnya di hari ini saya akan kembali bertemu dengan seorang pengamat sosial dan pengamat politik untuk membahas tentang debat Capres terakhir yang berlangsung pada 4 Februari 2024 yang lalu. Ya, mungkin para Tribuners sudah melihat bagaimana pandangan-pandangan dari ketiga pasangan calon presiden, dan ini adalah detik-detik terakhir menuju tanggal 14 Februari 2024. Telah ada dan hadir bersama saya Ibu Maya. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, Daniel. Baik, sehat ya Bu ya? Sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, baik. Menjelang minggu tenang, mungkin sebagai pengamat sosial dan politik juga mungkin semakin banyak didatangin oleh para politisi mungkin ya, untuk mencari sibuk. tahu ya. Cukup sibuk, Daniel. Oke. Mungkin masyarakat awam akan merasa tenang, tapi politisi dan pengamat mungkin tidak bisa tenang ya menjelang tanggal 14 ya Bu. Banyak PR yang benar-benar harus dipikirkan. Yang harus terutama dipikirkan. Akademisi banyak sekali dengan melihat kondisi juga kurang kondusif ya. Nah, baik. Bu, debat Capres dan Cawapres sudah berakhir di 4 Februari lalu. Nah, seperti apa Bu? Sebelum melakukan debat, ketiga para calon presiden ini menyampaikan visi dan misinya. Ya, visi dan misinya ke hadapan masyarakat. Bagaimana pandangan Ibu terhadap visi misi dari ketiganya? Oke. Visi misi dari ketiga paslon, saya pikir sudah sesuai dengan kapasitas mereka sebagai calon wakil presiden. Hanya saja saya melihat di luar dari pencapresan itu, Pak Prabowo Subianto itu memiliki visi misi yang sangat bagus sekali, yaitu Asta Cita Prabowo 2024-2029 yang merupakan keberlanjutan dan refocusing atau penajaman dari nawacita Presiden Joko Widodo 2014 dan 5 fokus visi Joko Widodo di 2019. Asta cita dari Pak Prabowo ini sama-sama memiliki benang merah dengan nawacita, yaitu sama-sama berkomitmen dalam Pancasila. Semua aspek kehidupan berbangsa akan didasarkan pada nilai Pancasila, sama-sama membangun dari desa, dari bawah, dari daerah pinggiran yang memang perlu perhatian khusus dan penanganan yang cepat untuk dibangun agar semakin maju dan tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Dan sama-sama ada reformasi birokrasi, hukum, dan politik. Nawacita dan Asta Cita ini juga memiliki kesamaan, yaitu sama-sama pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Pak Prabowo Subianto juga memberikan ketegasan melalui hilirisasi ya. Hilirisasi yang diperluas pada komoditas-komoditas unggulan Indonesia non-migas. Jadi tidak hanya di pertambangan saja, tapi juga sumber daya alam unggulan yang lainnya termasuk rumput laut dan rempah-rempah. Karena rumput laut ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bisa menjadikan komoditas ekspor yang sangat menjanjikan, tidak hanya untuk kesejahteraan rakyat pesisir atau nelayan saja, tapi untuk membantu transformasi perekonomian dan green economy itu semakin cepat terwujud. Karena memang komoditas rumput laut ini sangat strategis sekali dan sangat memiliki nilai jual ekonomis yang bagus ya. Karena ini komoditas ekspor yang sangat bagus sekali untuk ke depan melalui green economy. Oke, baik. Tadi kan kita sudah membahas nih Bu, terkait dengan visi misi di awal yang disampaikan oleh ketiga calon presiden, dan beberapa waktu yang lalu juga sudah dibahas tentang calon wakil presiden juga ya, cukup dinamis. Nah, tapi di akhir debat banyak nih masyarakat yang mengharapkan ini akan panas, ini akan saling
menjatuhkan, saling saling serang, akan membuka luka lama masing-masing pasangan calon. Tapi apa yang menjadi pandangan masyarakat awam, ya mungkin media juga, ini ternyata sangat adem gitu, Bu. Sangat adem dan terlihat beberapa kali debat, pasangan nomor urut 2 ini sering diserang. Nah, di debat terakhir, pasangan nomor 2 ini justru terlihat lebih adem dan tidak diserang lagi, dan menanggapinya hampir banyak setujunya ya dengan pasangan lain, dan di akhir dengan permintaan maaf. Seperti apa Bu Maya melihat yang ramai di media sosial, Bu? Sangat ramai pembahasan tentang keademan debat terakhir ini. Ya. Sifat kenegarawanan Pak Prabowo itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau ngomong kepada para generasi muda, termasuk 2 paslon yang usianya di bawah beliau jauh. Beliau sangat ngomong sekali, baik kondusivitas keadaan dan psikis masing-masing. Pak Prabowo dari dulu memang selalu banyak diam. Selalu banyak mengalah. Ini kita lihat ketika beliau dikorbankan di tahun 98, masalah kasus 98, beliau pun peribahasa Jawanya mikul dhuwur mendem jero. Jadi beliau itu selalu menjunjung dan menutupi kekurangan dari institusi, dari petingginya, dan beliau lebih rela untuk disalahkan. Itu pun yang terlihat ketika beliau di closing statement, beliau sangat mengharukan sekali, beliau sangat menjaga kondusivitas sekali, adabnya beliau yang jauh lebih sepuh usianya, tapi beliau meminta maaf dengan sopan santun yang tinggi. Itu menurut saya adalah mentality dan jiwa besar dari kenegarawanan Prabowo Subianto. Jadi menurut saya Prabowo Subianto itu memang paradigmanya adalah paradigma kebangsaan. Prabowo Subianto adalah persatuan Indonesia, persatuan bangsa, membangun bangsa tanpa konflik dan intrik. Itu yang saya lihat dari seorang Prabowo Subianto. Oke, baik. Jadi memang benar-benar adem, Bu ya. Adem sekali. Ya, semoga setelah 14 dan sampai seterusnya Indonesia tetap adem. Amin. Pemimpin-pemimpinnya juga adem, Bu ya. Oke, baik. Pada tema debat terakhir itu fokus pada tentang kesejahteraan sosial, tentang pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, dan yang sangat-sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tentang kesejahteraan, Ibu. Tentang kesejahteraan. Nah, seperti apa nih pandangan dari seorang pengamat melihat ketiga pasangan calon ini menanggapi isu-isu tentang tema-tema yang sudah diberikan dan sudah berlangsung kemarin? Tentang kesejahteraan nasional untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Di Indonesia itu memiliki masalah yang krusial, yaitu kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini juga akan berdampak pada pendidikan, kesehatan. Yang baru panas adalah masalah stunting. Masalah stunting, masalah kesehatan ibu hamil dan anak. Masalah kesehatan, pendidikan, dan pangan ini memang harus tercover untuk menuju kesejahteraan nasional. Pak Prabowo itu pemimpin yang berjiwa to the point dalam masalah. Tidak suka bertele-tele seperti yang lainnya, hanya prosedural atau teoritis saja, tapi Pak Prabowo itu lebih menyelesaikan masalah pada titik intinya saja. Contoh saja, di dalam pendidikan, Pak Prabowo sudah mulai mengatasi masalah emansipasi. Pak Prabowo membangun sekolah untuk Unhan ya. Untuk Unhan itu ada fakultas-fakultas cyber pertahanan, di mana perempuan itu sudah memiliki peran yang sangat penting dan okupansinya sudah banyak yang minat untuk di fakultas tersebut. Itu menurut saya adalah komitmen Pak Prabowo di dalam memajukan pendidikan. Dan Pak Prabowo ketika di dalam masalah kesehatan, Pak Prabowo bilang, membangun
komitmen membangun dari bawah itu. Kesehatan di Indonesia itu kan banyak stunting, banyak ibu hamil yang meninggal. Itu kan karena memang kemiskinan itu ada dan tidak ada gizi yang terjaga. Setiap kota atau setiap kabupaten dan setiap daerah akan dibangun rumah sakit, akses kesehatan yang lebih baik, fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan yang berteknologi tinggi, dan juga dokter-dokter yang lebih profesional akan diberikan lebih banyak lagi, terutama di desa-desa dan di daerah-daerah. Itu komitmen Pak Prabowo kalau kita mendengar dari debat kemarin. Dan itu adalah benar-benar gagasan yang sangat visioner sekali. Membangun dari bawah, dari desa. Itu komitmen Pak Prabowo. Dan itu sangat penting. Kalau di kota besar mungkin sudah banyak dokter yang profesional. Tapi di desa ini, banyak ibu hamil meninggal itu karena kurangnya pelayanan dan kurangnya tim medis di tingkat desa-desa. Tapi Pak Prabowo komitmen untuk membangun infrastruktur di desa, baik itu rumah sakit, alat-alat medis yang lebih canggih dan berteknologi tinggi, nakes-nakes yang profesional, itu akan dibangun Pak Prabowo sebagai transformasi kesehatan yang menurut saya sangat visioner sekali. Karena memang di daerah dan di desa itu sangat perlu. Dan itu benar-benar solusi yang tepat sasaran, sangat efektif sekali. Ada paslon lain yang mengatakan satu desa, satu nakes, satu dokter. Bagi saya ya itu kurang. Di sebuah desa pun tidak cukup dengan satu fasilitas kesehatan dan satu dokter. Harus lebih diperbanyak lagi, harus lebih profesional lagi. Itu yang saya salut dari Pak Prabowo untuk meningkatkan tingkat taraf kesehatan dan pendidikan. Masalah pendidikan juga Pak Prabowo berkomitmen akan memberikan beasiswa kepada dokter-dokter untuk bersekolah di luar negeri, di internasional, agar ketika kembali ke dalam negeri itu sudah menjadi dokter yang profesional dan bisa berbakti kepada rakyat Indonesia dengan lebih profesional lagi, menolong banyak jiwa untuk di dalam negeri kita, karena Indonesia ini memang kalau saya lihat sangat butuh sekali dokter profesional. Karena itu kita melihat banyak rakyat Indonesia yang ketika berobat itu di luar negeri. Dan Pak Prabowo akan membangun kemandirian transformasi kesehatan. Baik sumber daya manusianya, baik infrastruktur fisiknya, baik itu nanti rumah sakit, peralatan yang lebih canggih dan modern, peralatan medis. Dan yang paling utama saya setuju dengan Pak Prabowo adalah sumber daya manusia harus ditingkatkan dulu melalui pendidikan, melalui pelatihan, agar kita bisa memaksimalkan dokter-dokter dari Indonesia sendiri, hanya saja lebih dipercerdas lagi, lebih profesional lagi, bisa sekolah di dalam negeri ataupun sekolah di luar negeri untuk lebih profesional lagi. Oke, baik. Itu tadi terkait dengan, kita sudah membahas tentang tema, bagaimana pandangan terkait dengan topik dari perdebatan itu. Dan nah, sekarang secara umum nih Bu, keluar dari tema terakhir ya, terkait dengan masalah pertahanan yang sampai sekarang topik tentang pertahanan dan topik tentang militer itu masih terus hangat untuk diperbincangkan, dan beberapa purnawirawan juga sudah bergabung dan sudah masuk ke dalam ranah politik ya. Seperti apa pandangan Bu Maya terkait dengan pertahanan dan kondisi militer mungkin ya secara general di Indonesia saat ini? Oke. Kondisi pertahanan kita, kekuatan militer kita ketika kepemimpinan kinerja Bapak Prabowo Subianto sangat melejit sekali. Ini bisa dilihat dari peringkat militer Indonesia nomor 13 dunia, nomor 1 di Asia Tenggara dan nomor 8 di Asia. Kalau ada
personal dari rival Pak Prabowo mengatakan bahwasanya kinerja Menhan itu tidak baik di angka 5 atau 1, saya pikir kita harus melihat penilaian internasional. Itu mungkin akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena global firepower itu memberikan penilaian bahwasanya kekuatan militer kita itu nomor 13 di dunia. Indikasi itu bisa dilihat dari modernisasi alutsista yang sudah dilakukan Pak Prabowo Subianto, logistik, kemajuan logistik, dan juga kualitas TNI, kapal perang dan sebagainya. 60 indikasi yang intinya adalah modernisasi alutsista itu sangat bisa kita lihat ya. Pak Prabowo membeli alutsista juga cukup bagus sekali, dan untuk transformasi kekuatan militer terutama di angkatan laut karena kita negara maritim, tentunya ada akuisisi teknologi canggih, ada penguatan lembaga juga otomatis. Jadi menurut saya selain Pak Prabowo concern di modernisasi alutsista, semuanya juga sudah tertata beliau dengan sangat terukur sekali, karena memang pengalaman beliau di dalam militer itu sudah tidak usah diragukan lagi, dan bangsa ini itu bisa maju jika dibangun oleh seorang negarawan. Seorang negarawan ini bisa kita lihat ketika pragmatisme politiknya itu jangka panjang untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk kekuasaan saja. Bukti dari kenegarawanan Pak Prabowo ini bisa kita lihat salah satunya melalui kepemimpinan Pak Prabowo menjadi pemimpin Partai Gerindra mulai dari nol sampai menjadi partai tiga besar di Indonesia. Itu dalam 16 tahun ini saya pikir ini kinerja yang luar biasa, karena beliau adalah memimpin partai, bukan boneka partai. Jadi beliau sudah memiliki skill yang tinggi untuk memimpin, untuk membesarkan, dan Gerindra itu sampai ada posisi partai nomor 3 di Indonesia ini juga dengan kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang memilih kepala daerah dari Gerindra, masyarakat yang memilih legislatif dari Gerindra. Pak Prabowo tumbuh bersama kepercayaan rakyat. Dan mungkin kita bisa lihat lagi kenegaraan Pak Prabowo, bisa kita lihat dari berjiwa besar melakukan rekonsiliasi kebangsaan, bukan hanya rekonsiliasi politik, tapi rekonsiliasi kebangsaan ketika tahun 2019 beliau sebagai oposisi kalah pemilu dan bergabung pada pemerintah Jokowi. Ini tidak mudah dilakukan oleh seorang negarawan yang lainnya. Kalau saya lihat, saya baru menemui ini, ada jiwa besar, nasionalisme yang besar itu pada Pak Prabowo Subianto. Keberhasilan rekonsiliasi ini adalah untuk membangun bangsa tanpa ego sektoral, tanpa ego pribadi, mengutamakan persatuan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa. Dan yang terakhir, kita bisa melihat kenegarawanan Pak Prabowo itu dari keberhasilan beliau menjadi Menhan. Keberhasilan beliau menjadi Menhan satu-satunya yang bisa memimpin pertahanan yang diakui global firepower di internasional, menjadi peringkat 3 di kelas dunia, peringkat 1 di Asia Tenggara, dan peringkat 8 di Asia. Ini sangat menakjubkan sekali dan ini diakui internasional. Jadi kecakapan beliau dalam diplomasi internasional pun, koneksi internasional pun, pengaruhnya di dunia internasional pun itu sangat diperhitungkan. Kita butuh pemimpin yang cakap di dunia hubungan internasional seperti Pak Prabowo. Oke, baik. Tadi Ibu sudah membahas tentang persatuan. Ya, persatuan. 2014 suhu politik juga lumayan panas. Apalagi di 2019.
itu sampai akar rumput, Bu. Ya, akar rumput. Nah, di 2024 ini kalau masyarakat awam, akar rumput ya kita sampaikan, rasanya lebih adem, ya, lebih adem. Nah, saya pengen nih Bu, apa nih pesan-pesan damai yang bisa Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya menjelang 2024, menghitung hari lagi untuk di tanggal 14 pemilihan umum, dan akan berlanjut pada pilkada, ya. Rasa-rasanya 2024 ini akan melelahkan sekali, ya, agar tetap menjaga persatuan. Artinya kalangan elit saja mereka bisa akhirnya berkoalisi yang berawal dengan oposisi. Masa kita sebagai masyarakat yang ada di bawah harus tercerai-berai gitu. Apa pesan damai yang bisa Ibu sampaikan untuk pemilu 2024 ini? Oke. Untuk seluruh rakyat Indonesia di pemilu damai 2024, bahwasanya harus berhati-hati memilih pemimpin. Semoga kita semua tidak keliru memilih pemimpin, mendapatkan pemimpin yang bermartabat, tidak suka menjatuhkan, tidak suka menyerang, tidak suka merendahkan satu sama lain. Mungkin saya bisa memberikan pandangan untuk Anda bisa membuka mindset dan paradigma pikiran Anda agar lebih terbuka di dalam pemilu 2024 agar kita semua mendapatkan pemimpin yang bermartabat, lahir dan batin. Pilihlah pemimpin yang tidak suka menjatuhkan, merendahkan, dan menyerang, yang memiliki hati legowo dan berjiwa besar, suka dengan perdamaian dan tidak suka dengan pertengkaran. Saya ingatkan sekali lagi, tidak semua negarawan atau politisi mampu melakukan rekonsiliasi kebangsaan dan politik seperti yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap pemerintahan Joko Widodo yang mengalahkan 2 kali pemilu. Tidak semua politisi dan negarawan bisa berbesar hati, memiliki keluhuran adab seperti Pak Prabowo. Karena paradigma kebangsaan dari Prabowo Subianto adalah persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan, melepaskan ego pribadi, ego sektoral demi kesejahteraan bangsa dan persatuan rakyat agar semua pembangunan itu bisa berjalan maju, damai dan kondusif tanpa melihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan ini perlu dicontoh oleh seluruh negarawan, seluruh politisi dan calon-calon generasi muda agar memiliki adab dan memiliki jiwa yang besar seperti Prabowo Subianto. Saya berharap pemilu damai 2024 akan menghasilkan pemimpin yang bisa membangun bangsa ini dan membawa bangsa ini dalam kemajuan yang lebih komprehensif lagi, lebih bertanggung jawab lagi, dan kita semua tetap dalam persatuan Indonesia. Baik, terima kasih Bu Maya. Ya. Sehat selalu. Sehat. Dan sukses untuk mengabdi bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Ibu Maya, pengamat sosial dan politik, yang membahas seperti apa di momen detik-detik terakhir menjelang pencoblosan 14 Februari 2024. Tetap gunakan hak suara Anda pada pemilu 2024 nanti. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.